Allah Ta'ala, maka kita ada batasan-batasan tertentu dalam berinteraksi dengan lawan jenis kita. Kenapa demikian? Karena Allah SWT dalam firman dalam Al-Quran, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Sudah jelas ya, artinya sebetulnya tidak perlu ditafsiri itu, tapi mungkin bagi mereka yang tidak mendapatkan hidayah atau dibutakan Allah Ta'ala matanya dan ditulikan telinganya, sehingga dia tidak bisa menggunakan mata dan telinganya dan tidak bisa mencerna setiap ayat yang diturunkan kepadanya, ya, yaitu hendaknya kalian jangan mendekati zina. Jadi jangan sampai kita katakan, loh yang dilarang kan zina, mendekati saja nggak boleh kok, apalagi zinanya, mendekati saja nggak boleh. Jadi melakukan suatu sebab-sebab yang menyebabkan kita akhirnya terjerumus ke dalam perbuatan zina jangan dilakukan. Apalagi kita berbuat zina, gitu loh. Dari biasanya setiap orang itu kan lihat dari pandangan, ya. Kemudian setelah pandangan akhirnya kenalan, habis kenalan kemudian jatuh hati, lalu kemudian chattingan, lalu kemudian terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan itu, sebagaimana diperincikan proses itu oleh Nabi SAW, bahwasanya setiap anggota badan manusia itu mempunyai bagian daripada perbuatan zina. Mata dengan memandang, ya, tangan dengan menggapai, kaki dengan berjalan, ya, melangkah. Lalu kemudian dibenarkan dan dipastikan, diimplementasikan oleh kemaluannya itu. Itulah perbuatan zina. Tapi semuanya punya bagian daripada zina. Gitu. Itu semua dilarang oleh Allah Ta'ala. Melihat, menyentuh, mendekati, melangkah ke tempat yang diharamkan, nggak dilarang oleh Allah Ta'ala. Gitu. Nah, jadi makanya nggak ada kaidah yang lebih baik daripada kaidah yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad dalam hadis tersebut. Man hama haulal hima yusyqa yaqafi. Awas, jangan siapa saja yang mendekati sesuatu yang dilarang, maka suatu waktu nanti dia akan terjerumus. Nah, oleh karena itu maka kita nggak ada kepentingan dan bukan merupakan sebuah urgensi untuk kita itu berdekatan, berkenalan, duduk bersama dengan perempuan, sama sekali tidak ada kepentingannya. Apa kepentingannya? Dari segi sosial, dari segi apapun, nggak ada kepentingannya. Laki-laki biarkan duduk sama laki-laki. Laki-laki biarkan ngobrol sama laki-laki. Laki-laki biarkan kerja sama laki-laki. Nah, sehingga kalau seumpama ada hubungan yang mengharuskan kita berhubungan dengan perempuan, ya silahkan. Ada. Agama itu menentukan boleh kita itu berinteraksi dengan selawan jenis, ya, asalkan, ya, di dalam muamalah jual beli silahkan penjualnya si perempuan atau si yang membeli perempuan, silahkan, nggak apa-apa, nggak dilarang itu. Karena apa? Interaksinya sudah dibenarkan dalam agama. Atau dalam kesaksian silahkan, atau dalam mengajar dan belajar, nah, silahkan, nggak apa-apa gitu loh. Nah, begitu pula ketika seseorang itu akan lebih jauh, ya, ingin melangsungkan pernikahan, ya, melanjutkan hubungan itu dalam pernikahan, maka ada, ya, silahkan. Tapi ada aturannya. Yang diatur dalam agama itu, ya, Allah SWT itu tidak menentukan segala sesuatu kecuali pasti ada hikmahnya. Allah Ta'ala mengatakan bahwasanya yang namanya suami istri itu akan merasa nyaman, ya, dan menyenangkan itu setelah dia itu menjadi suami istri, bukan selalu menjadi suami istri. Jadi jangan cari ketenangan dan kesenangan itu sebelum menjadi suami istri. Kan banyak orang yang menggunakan konsep itu di dalam menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh agama, dengan mengatakan, loh, kita ini kan pacaran itu kan tahap adaptasi. Ta'aruf itu adalah tahap untuk beradaptasi. Jadi supaya kita saling mengenal, saling tahu sifat dan sebagainya. Nah, gitu. Nah, jadi sebenarnya Allah Ta'ala tidak meletakkan yang namanya ketenangan, litaskunu ilaiha itu kita dapatkan setelah kita menikah dengannya. Dan subhanallah, buktinya ada orang, ya, yang dia itu sama sekali tidak kenal dengan calon istrinya itu. Begitu dia menikah, subhanallah, dia langsung jatuh cinta, langsung dia tidak bisa meninggalkannya. Si perempuan juga begitu, dia tidak pernah melihatnya dan sebagainya. Tapi subhanallah, dengan pernikahan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala itu, kemudian keduanya itu saling mencintai dan saling membutuhkan, saling menutupi kekurangan, saling menerima kekurangan yang lainnya dan sebagainya. Itu semuanya tumbuhnya kapan? Setelah menikah. Nah, oleh karena itu maka di sini
Kalau seseorang sudah serius untuk menikah, maka diperbolehkan untuk ta'aruf. Tapi ta'arufnya itu sudah ditentukan oleh Allah SWT melalui lisan mulia Nabi Muhammad SAW yang kemudian diperincikan oleh para ulama. Bahwasanya boleh kita itu melihat seorang wanita yang akan kita nikahi. Jangan sampai kita itu tidak melihatnya. Paham? Jadi ada suatu negeri yang dia itu sama sekali kalau menikah nggak boleh lihat. Nah itu nggak melaksanakan sunnah Nabi gitu. Nah, kalau seumpama dia tidak bisa melakukannya karena mungkin aib ya, mungkin dia itu beralasan aib seumpama kalau soal dilihat, kalau nggak jadi gimana dan sebagainya. Silahkan kita kirim. Kita kirim istri kita, ibu kita, saudari perempuan kita, bibi kita dan sebagainya untuk melihat bagaimana perempuan itu. Sehingga nanti dijelaskan gini kira-kira gimana. Sudah oke. Nah, baru nanti berlanjut lebih serius lagi. Misalnya mau melihat gitu loh. Nah, karena apa? Ini sudah 60% mau gitu. Tinggal lihat sekali lagi itu misalnya gitu. Nah, itu kan enggak apa-apa. Itu diperintahkan oleh Nabi SAW. Unduri ilaiha. Jadi hendaknya undur ilaiha, hendaknya kau lihat dia. Nah, untuk apa? Liyu'dama bainakuma, supaya antara kalian berdua itu langgeng. Kepercintaan di antara kalian berdua itu jadi langgeng gitu loh. Yang perempuan melihat, yang laki juga melihat, karena dalam hal ini ya penilaian dan perbandingan antara laki dan perempuan itu sama saja. Kata Sayyidina Umar, sebagaimana perempuan itu ingin melihat suaminya itu dalam keadaan sebagaimana seorang suami itu ingin melihat istrinya itu dalam keadaan cantik, dalam keadaan rapi, dalam keadaan harum badannya, maka si istri juga seperti itu. Dia berharap suaminya juga seperti itu gitu loh. Sama, dalam hal itu sama saja gitu. Nah, oleh karena itu maka hendaknya melihat dulu diperintahkan, tapi melihat itu boleh kalau memenuhi syarat. Di antara syaratnya adalah dia tidak melihat kecuali wajah dan tangannya, gitu ya. Itu bukan berarti dia pacaran dulu, coba-coba dulu. Ah, ini semacam itu kan berarti merendahkan sekali. Seakan-akan tidak ada harkat dan martabatnya perempuan itu. Murah sekali gitu. Nah, jadi seperti orang beli semangka dicoba dulu gitu. Kalau enak terus beli, kalau nggak enak dikembalikan lagi. Ah, kan nggak, itu nggak aci yang semacam itu gitu. Nah, yang jadi korban perempuan dalam hal ini. Oleh karena itu maka kalau serius maka silahkan datang pada orang tuanya, kemudian ingin melihat dulu gitu loh. Nanti ditemani oleh ayahnya atau ibunya ya. Nah, untuk melakukan saling melihat antara si calon suami dan calon istri ini. Asalkan yang kedua asalkan wajah dan tangan saja. Jadi yang pertama sudah azam nih untuk nikah ya, bukan cuma iseng aja tapi sudah azam untuk nikah. Kemudian perempuan yang dilihatnya itu termasuk perempuan yang boleh untuk dinikahi. Nah, gitu. Nah, kemudian setelah itu kita itu melihatnya itu ya, itu yang pertama kali yang disunahkan. Yang kedua kali itu hukumnya makruh. Paham? Nah, artinya boleh kita melihat lagi yang kedua kali, keempat kali boleh. Nah, takutnya sampai akhirnya timbul fitnah dan sebagainya itu. Nah, oleh karena itu maka yang disunahkan itu ta'aruf itu hanya pertama kali itu melihat saja gitu ya. Kalau soal lebih ingin tahu ya lihat fotonya, itu boleh, dibolehkan dalam agama, bahkan itu sunnah ya. Nah, jadi nafdurah itu kepada calon istri kita atau calon suami kita itu hukumnya sunnah, disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW.